Ya menurutku Pak, kalau dari hitungan bisnis itu tepat itu menurutku benar. Iya, Gitu ya. gitu. Yang menurutku benar, benar. Jadi ya sebenarnya makanya kalau dalam suatu unit usaha bisnis itu namanya kajian kelayakan Pak. Ya, Nah kita merencanakan kalau ya ini aku share pengetahuan ya saya pasti itu pasti. karena tadi Bapak udah share itu ya nggak apa-apa biar sharing sharing. Iya, Jadi kalau dalam usaha itu namanya ada suatu kerja namanya kajian kelayakan. iya, Tapi itu sebenarnya ya bagi orang yang melaksanakan saja. Tapi kalau seperti Bapak berdasarkan naluri, berdasarkan petunjuk dan lain-lain, ya sebenarnya nggak perlu. Tapi tetap butuh dikaji, betul dikaji. dikaji gitu, diuji. Gitu kan. Nah, jadi kalau aku melihat tadi, ya ada benar juga rencana Bapak tadi bilang seperti itu. Gitu. Tapi ada beberapa ya, kalau bilang seperti itu biasanya ya katakanlah Bapak disebut sebagai swasta seperti itu ya. Iya, Karena ada pemerintah. Biasanya ya swasta itu selalu bersandingan dengan pemerintah. ya jelas, jelas. Sudah pasti gitu kan. Sudah pasti dan nggak ada mungkin ada usaha swasta tanpa ada Gandengan pemerintah. iya, nggak ada Mas, gitu. Nggak ada. Jadi hampir tidak ada, gitu. Hampir tidak ada yang tanpa ada perancangan kita. Iya. Gitu. Nah, cuman yang menjadi penting itu adalah kita mengukur rencananya kita, bagaimana rencana dengan kita, rencananya kita. Gitu kan. Bisa jadi inisiatif itu muncul dari swasta, pemerintah nggak ada. Ya kalau pengalaman saya bekerja di pemerintahan, ya bisa saja akan terjadi pola yang seperti itu. Tapi tetap namanya suatu usaha itu pasti kalau tidak dukung sama pemerintah ya apalagi istilahnya apa ya istilahnya program yang pemerintah juga nggak ada situ ya agak sulit Ya untuk sulit, ininya, gitu. sulit itu. Bukan dipersulit tapi ya memang seperti itu sulit. gitu gitu Iya, pun udah kepikirnya kalau misalnya mengadakan peran yang seperti ini, semestinya kan ada pertanggungjawaban dari pemerintah, kan itu juga wajib, kan begitu. Jadi makanya itu pun udah kami ngomong sama Pak Gubernur dulu, yang lah dibilangkan katanya. Mestinya kalau usaha itu wajibnya pun sudah ada izin kalian baru bayar pajak baru kami terapkan kayak mana penerapan dilakukan. Makanya paling utama kalau nanti sudah ada tim SAR pun dibikin ya betul itulah itu. Jadi macam aku bilang tadi ya alasannya maka sampai sekarang aku masih grogi berdasarkan kita. Kalau misalnya sekarang ini anakku ini petengah tiap bulan kita kasih user tuh 2 DT, 1 kamu 1 aku, udah oke. Nah, ya. Kalau itu sih Pak istilahnya kalau menurutku dari jalan itu tadi ya iya, nah, ini aku dari sisi pengunjung gitu iya, sekarang ini itu tuh ya memang Pak harus kita pelajari karakter pengunjung. iya, Ada pengunjung nih kalau seperti saya yang dia istilahnya hobinya adventure. Adventure itu ya jalan-jalan begitu salah satu memang yang menjadi kesenangan bagi saya. iya, Gitu kan. Ada yang kalau pengunjungnya misalkan ya mungkin ya mohon maaf kalau yang keluarga ibu-ibu ya mungkin dia nggak nyari begitu gitu dia Iya. nyari kemana. Jadi itu juga harus sebenarnya sebagai data awal ini pengunjung ini enggak dari katakanlah 100% pengunjung itu berapa nih yang punya minat seperti itu. iya, Kalau saya lihatnya seperti itu tadi Bapak bilang nih misalkan ya tadi kan Bapak bilang kesini itu keluhannya itu yang bawa mobil itu mobilnya pendek. iya, Sebenarnya kalau seandainya kalau yang bisnis itu ya kita harus survei. Kalau survei itu misalkan dari 800 pengunjung di sini maksimal. Bapak mau buat kebijakan seperti itu kan itu ya mohon maaf ya istilahnya ada satu keputusan tuh. Nah kalau dalam bisnis itu kita harus survei Pak dari 800 itu kita harus pelajari nih pengunjungnya. Berarti kita harus bisa survei minimal itu sekitar ya katakanlah minimal 50% atau 50% dari beberapa kota orang iya, para orang. itu harus disurvei Pak apa yang menjadi masalahnya mereka Iya. sampai itu nah itu baru valid nah itu baru mungkin kita bentuk kajian Bapak tanya apa sih yang menjadi masalah jalannya di mana itu benar-benar digali ke ini ke pengunjung Betul itu. dan itu kalau udah Bapak sudah pengunjungnya sampai 800
minimal tuh harus tanyain datanya punya terlapor orang gitu. Jadi kita tahu nih apa yang hanya satu dua orang yang ngomong gitu kan. Atau mereka atau semua pengunjung itu seperti Kita menilai persennya di situ. betul, nah, namanya itu survei. Nah, jadi kita tahu kalau kan belum tentu nih, memang jalannya begini saja. Tapi tak semua juga seperti saya ini Pak, yang saya cari ya jalan itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang muda-muda, Iya. gitu kan. Nah, terus tahu dulu namanya profil pengunjungnya ya di situ. Sudah tahu mereka kesenangannya apa atau Iya. kalau seandainya misalkan tadi kayak gue bilang itu misalkan tadi ada yang datang bawa mobilnya mobilnya pendek. Sebenarnya ada juga alternatif lain Pak. Ada beberapa tempat wisata yang saya kunjungi kayak itu modelnya kayak begini juga, tapi yang nggak terlalu begini ya. Dia sediakan lahan parkir. Ya kemarin saya baru berkunjung ke ini Pak, ke Paitira di Danau Toba itu, merek. Iya, Merek merek. yang bangun Cina. Nah, itu lebih rumit lagi punya dia. Dia itu di sana itu beberapa orang Cina yang punya suatu ini itu dia masuk itu lahan parkirnya di depan. Dari jalan utama tadi itu Iya. masuk lagi dikit itu mau masuk ke lokasi ngelewatin perkampungan masyarakat rumah masyarakat. Iya. Jadi dia buat parkir di depan sendiri, terus ada bisa pilihannya bisa jalan kaki bisa di depan gitu. Iya. Dia buat seperti itu. Dia buat seperti itu. Jadi sebenarnya opsinya bisa tadi tempat parkir ya ada lahan parkir di depan, tapi sebenarnya kalau istilahnya kalau kalau udah sudah usaha seperti ini udah besar itu banyak pada saat nanti lo ngurus izin izinnya izin perorangan, izin badan usaha dan lain-lain. Wah itu mulai banyak tuh butuh biaya. Iya, iya, jadi 4 jalur ya. Iya betul Pak. Itu banyak biaya. Jadi izin berarti kalau buat perorangan berarti perorangan. Kalau mau bentuknya badan usaha atau koperasi, kita ngurus lagi itu biaya lagi tuh. Iya. Nah, belum sampai nanti ke dia kalau udah besar itu lupa kalau pengurus izin harus bikin kajian nanti itu pakai konsultan kalau bisa buat sendiri bayar lagi. Nah kalau dari skala yang besar misalkan kayak dulu kalau yang aku dengar tadi kayak gua bilang yang bangun JCC Iya. ya terus geneter tapi kan itu modalnya Siapa besar. nangis? Besar. Itu kalau dia ngembangin harus Siapa yang buat? Siapa yang buat? punya ini harus urus Jangan bukti. pasti kayak gitu Dah, arahnya. duduk. Nah, Kal. kalau aku lihat sih apa namanya kalau apa namanya ya dengan desa sebenarnya kalau jalan yang di sawit itu jalan pemilik jalannya itu siapa sih Pak? Ya punya sawit itu. Enggak, jalannya Masuk. kan kaplingan itu kan masih perorangan. Iya, masih kurang. Jalan dari jalan pasar depan tuh sampai ke tadi simpang Gamolia sama itu kan jalan tuh Pak, jalan batu. Iya. Yang punya jalannya siapa? Itu punya sawit itu. Bukan desa. Bukan. Oh yang bangun dulu Yang punya sawit itu. termasuk masyarakat yang punya sawit mereka bangun sendiri. Dia bangun sendiri. Itu milik perorangan apa berapa orang? Perorangan itu orang. Itu orang. Hanya satu orang yang punya. Iya. Cuman masalahnya gini. Itu dulu kan namanya dibuatnya PT Dr. Manam Ginting Ahli Bedah Dulu. Oh yang punya perusahaan. Iya. Iya. Sudah meninggal dia kan. Sekarang kan anaknya yang kelola. Jadi maka kebun beberapa kemungkinan bisa membantu juga karena ini makanya terbentuk dari peruntukan kepada desa sebentar. Dulu kami ingin bentuk BUMDes di desa. Oh BUMDes yang bentuk berarti desanya Pak? Iya. Iya. Jadi biar nanti bisa kami gabung sama BUMDes ini untuk mengelola supaya ini bisa dikatakan ada uang milik desa kan begitu. Oh iya Pak. Iya. Iya. Jadi, makanya dari situlah ambil negatifnya bahwa desa akan mendukung untuk membebaskan jalan itu. Oh iya Pak. Nah, begitulah dulunya awalnya rencana. Jadi maka semenjak kami diresmikan maka desa semua perangkatnya ingin mendukung. Kalau seandainya nanti orang itu setuju, kami yang turun tangan. Begitulah ceritanya dulu maka udah positif lah aku berani melaksanakan. Nah sebenarnya kalau
kalau dia menjelaskan seperti itu. Kalau tadi seperti yang kau bilang pernah Pak Gubernur, sudah dibangun jalan, bangun ini, menurutku itu ya itulah peran pemerintah. Iya. Gitu kan, pemerintah juga di situ memberi izin melalui retribusi, itulah mereka juga bisa membantu. Makanya pun gitu. Iya. Kalau nanti udah kayak gitu, dibeli oleh desa, keluarkan suratnya, tembuskan ke camat, dari camat nanti ke kami. Iya, betul. Kan itu nanti Pak, jangan kamu nanti setelah kalau nanti kamu dapat izin, kamu tuh harus bayar pajak. Iya Mas. Dan aturan udah kami terapkan, itu harus dipenuhi. Iya betul. Kalau nanti misalnya ada kamu membangun cuma 3 jalur yang bisa kami bantu. Apa saja tuh? Jalan, dan wajib kami bantu. Iya. Iya, iya, memang seperti itu juga. Sama satu dari pajak. Iya, satu lagi Pak. Pastikan bahwa pemerintah desa itu, kalau sekarang saya bayar, yang paling penting itu bahwa pemerintah desa itu memang dia punya program pengembangan ini area wisata. Iya. Gitu. Jadi masuk namanya kalau desa itu mungkin mereka punya kalau di desa ya, kalau kecamatan saya nggak tahu, kalau di kecamatan namanya rencana strategis. Jadi mereka punya di seluruh kecamatan itu dia punya peta, Iya. punya peta arah pengembangan kecamatan Pak. Iya, Nah, iya. itulah Ya, yang mereka jalur. tentukan, Ya. gitu. Jadi mereka dia ngembangin apa namanya, misalkan kecamatan ini kecamatan apa? Kelembaru. Kecamatan Kulimbar itu nanti dia punya peta tata ruang namanya, Ya. di tingkat tata ruang. Tapi kalau sebenarnya ini dari Serlang ya Pak ya. Ya udah ya. Tapi Ya. yang punya dia tata ruang, yang lebih besar lagi dia punya tata ruang. Nah di tingkat kecamatan dia punya tata ruang. Ini daerah sini apa nih mau dikembangin? Jangan-jangan mereka pengembangannya area meskipun lahan yang punya masyarakat, Iya. tapi kalau mereka buat kebijakan, misalkan pengembangannya di sini adalah untuk hasil bumi, nggak sinkron. Nggak sinkron Nah, kan. sebenarnya pentingnya swasta itu bukan maunya sinkron, tinggal pentingnya kita koordinasi, Pak. Fungsi koordinasi bukan istilahnya kita takut dicaplok mereka itu. Tapi kalau pemerintahnya tidak seperti dia, misalkan mereka tidak tahu ataupun nggak ada koordinasi ataupun rencananya dari individu atau wisata itu tidak sinkron ataupun tidak harmonis, kalau mereka sudah tetapkan dan itu enggak, ya itu yang banyak biasanya Pak kasus perdata dalam sisi hukum bisnis ya, ujung-ujungnya bermasalah dengan itu, nggak cocok dengan itu. Disitulah pentingnya sinkron. Ada juga fenomena dia Ya, bisa atau menunjukkan. bisa jadi dia kita tidak berbicara negatif itu maksudnya kita biasanya nggak suka dengan itu, aku tidak berbicara